Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Arifin dengan NIM 70200121118. Saya akan mempresentasikan integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Adapun penghasil energi seperti glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Bagaimana rumus perubahan energi yang disimpan dalam tubuh? Pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triasilgliserol. Ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan itu digunakan untuk kebutuhan saat ini. Karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Hubungan protein, karbohidrat, dan lemak. Pada protein akan mengalami penguraian menjadi asam amino, kemudian menjadi metionin dan serin, kemudian kistein dan membentuk pirufat yang akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Pada protein juga pada saat penguraian menjadi asam amino akan membentuk triptofan-treonin yang kemudian menjadi alanin dan membentuk pirufat atau bisa menjadi glisin, kemudian serin dan membentuk pirufat yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Glikogen glukosa akan membentuk triospe, kemudian P-enolpirufat yang kemudian membentuk pirufat dan masuk ke siklus Krebs dan membentuk ATP. Selanjutnya yaitu lemak atau triasilgliserol terbagi atas dua yaitu gliserol 3P dan asam lemak. Pada gliserol 3P akan membentuk triosep, kemudian menjadi P-enolpirufat dan kemudian membentuk pirufat yang selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya yaitu bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati, proses metabolisme protein di hati, dan proses metabolisme lipid di hati. Yang pertama yaitu proses metabolisme karbohidrat di hati. Liver glikogen, glukosa fosfat di dalam hati akan mengalami proses glikolisis dan membentuk pirufat, kemudian membentuk asetil CoA, di mana asetil CoA dapat menghasilkan kolesterol, asam lemak dari asetil CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua yaitu proses metabolisme protein di hati. Asam amino di dalam hati membentuk pirufat, akan menghasilkan glukosa. Dari pirufat akan menuju ke asetil CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs yang dapat menghasilkan glukosa dan glikogen dan menghasilkan energi atau ATP. Yang ketiga yaitu proses metabolisme lipid di hati. Asam lemak di dalam hati mengalami beta oksidasi dan kemudian membentuk asetil CoA, di mana asetil CoA menghasilkan kolesterol dan body keton. Dari asetil CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Metabolisme khusus jaringan selama siklus fat phase. Sumber penghasil energi bagi tubuh ada dua, yaitu endogen dan eksogen.
Endogen berasal dari jaringan baik dari cadangan di tubuh dan eksogen berasal dari diet. Pada endogen ada dua, yaitu penyimpanan sumber energi dalam tubuh atau glikogen atau triasilgliserol, dan metabolisme sumber energi lainnya seperti laktat atau keton tubuh. Untuk karbohidrat terbatas hingga 350 gram pada orang dewasa dan triasilgliserol bisa jadi melebihi batas. Metabolisme jaringan spesifik makronutrisi. Perbedaan jaringan, perbedaan karakteristik pola penggunaan, penyimpanan dan pengeluaran makronutrisi. Selanjutnya yaitu siklus makan puasa. Yang pertama yaitu the fed state atau keadaan makan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makanan ditelan atau seperti makanan seperti hari biasanya. Yang kedua yaitu the post-absorptive or early fasting state, di mana keadaan awal puasa yang terjadi sekitar 3 jam sampai 18 jam. Yang ketiga yaitu the fasting state, keadaan puasa yang berlangsung kira-kira 18 sampai 2 hari. Dan yang keempat yaitu the starvation state or long-term fast, atau keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang yang berlangsung selama beberapa minggu. Fase post-absorptive atau fasting glucose homeostasis. Setelah nutrisi dalam makanan telah diserap, tubuh bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Otak membutuhkan sekitar 120 gram glukosa per hari dan jaringan glikolitik akan menggunakan lagi 50-60 gram. Kadar glukosa darah harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak, sehingga tubuh merespon dengan cara yang terkoordinasi dan jaringan khusus untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Kadar glukosa darah yang menurun, seperti pada gambar di bawah, menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukagon untuk merangsang pemecahan glikogen. Sebuah kenaikan simultan katekolamin merangsang lipolisis dari jaringan adiposa. Efek gabungan dari penurunan insulin dan peningkatan kenaikan katekolamin mengakibatkan kenaikan tingkat asam lemak bebas dalam sirkulasi seperti gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.